di tengah-tengahnya. Kemudian ini kita pasang. Dan untuk si panelnya ini nanti diletakkan di bawah sinar. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mereview air mancur mini part 2, karena kemarin saya udah bikin part satunya di sini. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian boleh tonton sekarang, atau nanti bisa kalian klik link yang ada di deskripsi. Jadi di video yang kedua ini saya akan membahas lebih detail lagi, karena di video pertama banyak sekali teman-teman yang menanyakan mengenai spesifikasi dan keunggulan daripada air mancur yang ditenagai solar ini. Bukan solar airnya solar, tapi panel solar ya, atau bisa disebut juga dengan panel tata surya, tapi ini yang versi mini. Buat teman-teman yang baru datang di channel ini bahas semuanya tutorial, review, dan unboxing. Jadi buat teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, silahkan tekan tombol yang warna merah itu. Langsung saja. Jadi di video kali ini kita akan mereview part 2 air mancur mini yang ditenagai panel surya. Sekarang saya berada di depan rumah dan sekarang sekitar pukul jam setengah 11, jadi pas di panas-panasnya matahari, karena beberapa hari ini musim hujan terus, jadi saya nggak sempat dan tidak menjumpai sinar matahari. Karena memang untuk air mancur ini ditenagai panel surya, jadi kalau misalnya nggak panas, jadi dinamo ini nggak bisa berputar. Yuk kita lihat dinamonya dulu nih. Jadi untuk spesifikasi dinamonya, di sini DC 7 volt. Kelihatan nggak? Coba. Nggak fokus ya. Nah, karena nggak bisa fokus, jadi nanti saya tampilin aja di sini. DC 7 volt, kemudian 160 mA. Dan di sini ada tulisan 90 cm, ini apa ya? Mungkin panjang kabelnya, tapi untuk panjang kabelnya sekitar 2 meteran, lebih daripada 90 cm. Terus untuk kecepatan debit airnya di sini 180 liter per jam. Jadi untuk tipe dinamo ini adalah IPX8. Saya kurang tahu juga, nanti akan saya browsing dan saya tampilin di sini kalau ketemu. Di bawah dinamonya di sini ada 3 perekat, kayak perekat yang sekarang ini dipasang di belakang smartphone gurita itu. Jadi fungsinya ini nanti pas kita taruh dinamo ini di tempat gitu, ini lengket jadi nggak mudah jatuh. Dan ini untuk dinamonya baling-balingnya warna putih. Coba ini kita taruh di bawah matahari. Nah, ini dia dinamonya berputar. Kemudian untuk bagian lubang atasnya, ini adalah bagian dikeluarkannya air. Jadi air yang udah dipompa dari bawah, dari sini kita pasang aja dulu ini. Jadi untuk air yang dipompa dari sini nanti akan keluar melalui lubang ini. Di sini, ini adalah penyambung agar air yang dimancurkan ini lebih tinggi. Karena kan kalau hanya lubang ini aja bukan air mancur. Ini dia. Jadi ada beberapa pilihan untuk tipe air mancurnya. Ini ada yang berapa lubang ini? 7 lubang ya. Dan saya lebih suka yang seperti ini karena untuk ketinggiannya lumayan tinggi kalau kita menggunakan pop filter ya, kita pop filter yang ini. Kemudian untuk spesifikasi panelnya sendiri di sini menggunakan monocrystalline solar module. Ini dia. Kemudian modelnya di sini menggunakan AS1020712A. Kurang tahu juga ya. Ya mungkin ini model daripada jenis panel ini. Kemudian maksimum power full take di sini 7 volt, maximum power current 0,17 ampere. Untuk dimensi papan panel ini 110 x 110 mm. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada max power ya,
ada 1,2 watt, open circuit voltage 7,6 volt, short circuit current 0,19 ampere. Untuk maksimum sistem voltage-nya di sini menggunakan 1000 volt. Saya kurang paham juga ya mengenai keterangan di sini. Tapi nanti kalau saya ketemu nanti akan saya searching dulu, dan kalau ketemu nanti akan kasih keterangan di layarnya. Dan tes kondisi, tes kondilion AM 1.5 1000 watt per meter kubik 25 derajat Celcius. Jadi kemarin ada yang nanya, jadi untuk dinamo panel air mancur mini ini hanya bisa diletakkan di kondisi air yang dinamonya ini, untuk si ini corongnya ini masih kelihatan ya, posisi corongnya ini harus di atas air, maksimal seperti ini dah. Jadi mungkin teman-teman yang pengen naruh air mancur ini di kolam yang tentunya mempunyai kedalaman yang lebih di atas 1 meter, kayak kolam renang gitu kan, mau dikasih air mancur tentunya kan memiliki kedalaman yang lumayan dalam, 1 meter lebih gitu. Jadi boleh teman-teman nanti taruh dikasih kayak box kaca gitu kan, bisa untuk nih, untuk dinamonya ini taruh di atas box kaca di dalam air itu. Jadi dinamonya ini nggak tenggelam, karena emang kalau dinamonya ini tenggelam otomatis airnya juga nggak bisa disemburin, karena memang untuk air mancur ini dorongannya ya maksimal di iklannya itu 1 meter, tapi setelah saya tes di lapangan langsung ternyata nggak sampai 1 meter, ya sekitar 60 cm mungkin itu ya, lumayan tinggi untuk tipe air mancur mini yang ditenagai panel surya ini. Nah, karena sekarang lagi panas-panasnya ini, takutnya nanti menu lagi, langsung kita coba air mancur ini di wadah situ. Nah, jadi untuk lebar papan panelnya ini 110 kali 110 mm, 11 cm. Iya 11 cm. Dan untuk cara pemasangannya ini nanti dipasang dan dilengketkan di bagian tengah-tengah. Kalau teman-teman dipasang di tempat wadah kayak baskom, taruh pas di tengah-tengahnya. Kemudian ini kita pasang. Dan untuk si panelnya ini nanti diletakkan di bawah sinar matahari. Usahakan sinar mataharinya itu emang bener-bener panas agar air mancurnya lumayan tinggi. Panelnya kita taruh di sini. Sekarang sekitar jam 10 ya, setengah 11. Jadi di sini ada beberapa port filter pilihan yang bisa diganti-ganti. Di sini masih ada 3 buah lagi. Ini untuk yang versi 7 lubang, dan ini di atas 7 lubang, dan ini untuk versi yang paling kecilnya 5 lubang. Dan ini adalah semburan ketika kita menggunakan filter yang pertama tadi, yang 7 lubang tapi sedikit ada tonjolannya di bagian corongnya ini. Kemudian kita coba lagi ganti pakai pop filter yang paling kecil ini. Oh ya, untuk yang paling kecil, jadi untuk corong yang ini kita lepas aja dulu. Nah, ini dia. Lumayan bagus ya. Oh ya, jadi kemarin ada yang sempat komentar di video pertama, Bang, untuk dinamo ini, untuk panelnya ini apakah bisa digunakan di dinamo lain gitu? Karena kan memang untuk dinamonya sendiri di sini bisa diganti-ganti. Dan untuk itu saya kurang tahu juga ya. Tapi setahu saya kalau spesifikasi panel surnya itu cukup untuk mendayai daripada dinamonya itu, kemungkinan bisa. Karena untuk dinamo yang saya pakai ini dinamo bawaan ya, satu set sama panelnya. Ini menggunakan DC 7 volt. Untuk dayanya emang nggak gitu besar. Nah, mungkin buat teman-teman yang penasaran, boleh kalian coba sendiri atau bisa kita buatin di video. Sekarang kondisi materinya kurang begitu panas, jadi untuk semburan air yang disemburkan juga tidak begitu tinggi. Sekitar berapa, satu jengkal di sinilah, 12 cm. Sebenarnya untuk filter, untuk pop filternya itu nggak jauh beda untuk hasil semburannya. Cuman ya ini adalah opsi pilihan bagi teman-teman yang pengen ya sambil main-main gitu-gitulah. Nah, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton satunya, boleh kalian tonton video di sudut kanan atas ini, atau nanti boleh kalian klik link yang ada di deskripsi. Jadi memang untuk tipe air mancur mini, jadi untuk semburannya itu di iklannya 1 meter, tapi setelah saya coba lagi dan
setelah saya praktekin di lapangan ternyata hanya sekitar ya 30-40 cm. Itu pun di terik matahari yang maksimal sekitar jam 12-an gitu kan, tergantung cuaca lah. Untuk harganya sendiri untuk air mancur panel surya ini itu sekitar 200 ribuan. Cek aja di marketplace, di Tokopedia, Shopee. Dan kemarin saya beli bikin di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang belum berlangganan di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe itu. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.